salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas Pancasila 29. Saya Walia Nurbaiti Effendi dengan NIM 2109 1020 1039. Saya Livia Dwibawanti dengan NIM 210 910 201054. Saya Paulia Deviana Puspitasari dengan NIM 210 910 20 1158. Saya Husnul Fikriya dengan NIM 230 210 401 095. Saya Konita Khairunisa dengan NIM 230 210 40 1100. Saudara, alokasi pupuk bersubsidi tahun 2024 di Kabupaten Madiun, Jawa Timur menurun dibandingkan alokasi pada tahun 2023 lalu. Terkait produktivitas tanaman pertanian, Disperta Kabupaten Madiun mengaku telah menyampaikan kepada petani jika alokasi pupuk ini bukanlah standar untuk pemupukan. Persediaan pupuk saat ini gimana? Ini pupuknya agak susah ini, Bang. Susah. Jadi petani peroleh pupuk ini gimana? Kalau petani sekarang ini ya sengsara lah kalau nggak ada pupuknya, Bang. Indonesia adalah negara agraris, maka sektor pertanian merupakan mata pencaharian sebagian besar penduduk Indonesia. Pertanian berkontribusi paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, kesejahteraan petani belum meningkat sebesar kesejahteraan pekerja di sektor manufaktur dan perdagangan. Salah satu elemen terpenting dalam proses produksi pertanian adalah penggunaan pupuk. Kebijakan subsidi pupuk di Indonesia telah ada sejak tahun 1970-an hingga saat ini. Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta menjamin kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Sistem penyaluran subsidi pupuk didasarkan pada keputusan Kementerian Pertanian, yang mana dengan menggunakan data RDKK yang dikumpulkan, Kementerian Pertanian juga menjalin kerjasama dengan perusahaan pupuk yang menjadi produsen. Pada tingkat yang lebih teknis, setiap petani yang berhak menerima subsidi pupuk menerima kartu elektronik dari bank pelaksana yang ditunjuk oleh pemerintah. Kartu ini mencantumkan jumlah yang setara dengan nilai subsidi pupuk yang diterima oleh pemerintah. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara diperlukan suatu kebijakan dan program yang sesuai dengan dasar negara. Namun demikian, apakah kebijakan pupuk bersubsidi ini sudah sesuai dengan dasar negara Indonesia? Subsidi pupuk itu merupakan salah satu wujud dari nilai Pancasila dalam sila kelima, yaitu wujud keadilan sosial, di mana dalam konteks kali ini adalah keadilan bagi para petani yang berhak mendapatkan subsidi pupuk dari pemerintah, di mana petani yang berhak mendapatkan pupuk subsidi ini adalah petani yang memiliki lahan 2 hektar ke bawah. Upaya mengelola pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk telah diatur, diawasi, dan dilaksanakan oleh pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi yang masih saja terjadi. Salah satu persoalannya antara pupuk subsidi dan kebutuhan petani itu masih tidak seimbang. Data petani yang berhak mendapat pupuk bersubsidi itu lebih banyak dibandingkan anggaran dari pemerintah. Pemerintah juga belum mampu mengimplementasikan rencana distribusi pupuk subsidi dengan baik, bahkan persoalan kartu tani pun tak kunjung usai. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian Setjen DPR RI menyebutkan bahwasanya masih terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk, yang berarti efektivitasnya belum sepenuhnya mencapai tujuannya. Adapun beberapa kendala dalam pendistribusian pupuk bersubsidi antara lain, terjadi penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi. Faktor yang mempengaruhinya adalah perbedaan harga yang tinggi antara pupuk bersubsidi dan non-subsidi. Adanya kesenjangan antara supply dan demand subsidi pupuk dalam APBN tahun 2024 sebesar 26,68 triliun hanya mampu menyediakan pupuk sebesar 4,8 juta ton. Padahal kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2024 sebesar 10,7 ton.
Lalu, subsidi pupuk belum mampu meningkatkan produksi pertanian. Berdasarkan evaluasi tadi, kebijakan subsidi pupuk belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila karena masih banyak permasalahan dalam implementasinya. Lantas, apakah ada solusi atas permasalahan terkait dengan penyelewengan pupuk bersubsidi? Berikut adalah langkah yang dapat diambil oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama, meningkatkan pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi melalui audit reguler dan pengawasan lapang serta dengan melibatkan masyarakat. Yang kedua, memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pihak yang terlibat dalam penyelewengan. Yang ketiga, mengadakan kampanye edukasi untuk petani tentang pentingnya penggunaan pupuk secara efisien dan bertanggung jawab. Yang keempat, pengembangan sistem distribusi yang lebih efisien dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi secara berkala.